dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan genome sequencing manusia dalam waktu 24 jam. Penyakit pasien dapat dianalisis sampai tingkat molekuler sehingga obat yang tepat sesuai target dapat diberikan secara efisien. Dengan adanya teknologi genome editing dapat secara tepat memotong dan mengganti gen yang menyebabkan penyakit yang tak dapat diobati saat ini. Selain itu, peluang penggunaan telemedicine menjadi lebih terbuka sehingga dimungkinkan pengobatan pasien dari jarak yang jauh, bahkan pasien mendapat pengobatan di rumah mereka sendiri. Pada kurun waktu yang sama, augmented reality akan menjadi warna aplikasi dan penggunaan smartphone untuk banyak hal yang sifatnya produktif maupun hanya sekedar hiburan. Teknologi komunikasi seluler 5G resmi mulai 2020 masuk ke jaringan dan layanan publik di beberapa negara, termasuk Australia, negara-negara maju Asia, dan Uni Eropa. Teknologi 5G adalah arena generasi baru dengan rekor kecepatan dan kapasitas data, delay transmisi, dan kemampuan menjadi transport bagi Internet of Things yang sudah lama digadang-gadang sebagai pengembangan konsep machine to machine. Pada tahun 2025, yang akan menjadi gaya hidup adalah autonomous vehicle atau self-driving car sebagai taksi di jalan-jalan raya yang dimulai oleh Tokyo berbarengan dengan pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020. Mobil tanpa pengemudi serta bermesin tenaga listrik sebagai alat transformasi publik ini tentu akan membawa era baru bagi kontestasi transportasi di kota-kota besar dunia. Dari semua pembaruan dan transformasi peradaban itu, ada sebuah teknologi yang punya potensi paling liar dan mengubah segala tatanan yang ada, yaitu blockchain. Lahirnya blockchain yang dikenal dalam bentuk uang digital Bitcoin itu pun didasari oleh motivasi pemberontakan akan sistem pengendalian keuangan negara oleh otoritas bank sentral yang dipandang gagal sehingga krisis ekonomi global terjadi pada tahun 2008. Realitas tersebut menegaskan kepada kita bahwa kehidupan kita sebentar lagi akan berada di tangan kecerdasan buatan. Selanjutnya, kecerdasan buatan juga akan menjadi lebih pintar, lebih cepat, lebih cair sehingga mirip manusia, berkat kebangkitan komputasi kuantum yang tak terhindarkan. Komputer kuantum tidak hanya akan menyelesaikan banyak masalah dan misteri kehidupan yang paling kompleks mengenai lingkungan, penuaan, penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, asal mula alam, semesta, dan eksplorasi ruang angkasa. Namun, ia akan segera bertindak sebagai otak mesin manusia super saat ini yang menguasai kehidupan umat di bumi. Para wisudawan, wisudawati, dan para tamu undangan yang berbahagia. Sekarang izinkanlah kami membacakan statistik wisuda periode ketiga tahun akademik 2018-2019. Jumlah lulusan untuk wisuda periode ketiga tahun akademik 2018-2019 adalah sebanyak 326 sarjana dengan rincian 299 sarjana serata 1 dan 27 sarjana serta 2 atau pasca sarjana. Dalam wisuda kali ini sebanyak 45,4% lulusan adalah wanita dan 54,6% adalah pria. Komposisi lulusan dapat dilihat pada tabel 1. Sampai dengan wisuda kali ini, Universitas Atmajaya Yogyakarta telah meluluskan sebanyak 44.388 sarjana dengan rincian 42.139 sarjana strata 1 dan 2.249 sarjana strata 2. Pada wisuda kali ini tercatat 45 lulusan atau 13,8% dari total lulusan dinyatakan lulus sebagai lulusan dengan predikat cum laude. Dari jumlah tersebut, 31 atau 68,89% lulusan adalah wanita dan 14 atau 31,11% lulusan adalah pria.
Prodi Ilmu Hukum adalah prodi yang paling banyak memiliki lulusan dengan predikat cum laude. Wisuda kali ini juga meluluskan sarjana dari program PSSB, program beasiswa, program bidik misi, dan PMB unggulan. Tercatat sebanyak 4 lulusan berasal dari program PSSB, 1 lulusan dari program beasiswa, 6 lulusan dari program bidik misi, dan 159 lulusan berasal dari program PMB unggulan. Program PSSB dan program beasiswa adalah program penerimaan mahasiswa baru yang memberikan beasiswa bebas SPP, SPU, dan biaya kuliah selama 4 tahun atau 8 semester, berturut-turut dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan program bidik misi, seperti tadi salah satu wakil calon wisudawan adalah beasiswa dari pemerintah RI bagi siswa yang kurang beruntung secara ekonomi. Program PMB unggulan adalah program penerimaan mahasiswa baru yang diperuntukkan bagi siswa SMU yang memiliki prestasi akademik tinggi. Peserta PMB unggulan dibebaskan dari ujian masuk dan mendapatkan potongan SPU. Jumlah wisudawan menurut fakultas adalah sebagai berikut: 105 orang dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, 70 orang dari Fakultas Teknik, 43 orang dari Fakultas Hukum, 36 orang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 36 orang dari Fakultas Teknologi Industri, dan 9 orang dari Fakultas Teknobiologi. Sedangkan program sarjana masing-masing adalah manajemen 6 orang, teknik informatika 3 orang, ilmu arsitektur 2 orang, ilmu hukum 10 orang, dan teknik sipil 6 orang. Lulusan program sarjana dengan IPK tertinggi 3,95 diraih oleh Saudari Anastasia Wayne Ferreira dari program akuntansi. Sedangkan untuk program pascasarjana IPK tertinggi 3,92 diraih oleh Saudara Dadang Iswibowo dari Ilmu Hukum dan Saudara Angelina Pramana Tenata dari Teknik Informatika. Yang bersangkutan juga merupakan lulusan terbaik program pascasarjana. Lulusan terbaik program sarjana adalah Florentina Dita Puspitasari dari Prodi Akuntansi. Sedangkan lulusan termuda adalah Saudara Ferdinandus Wisnu Christian dari Prodi Teknik Sipil, yang lahir di Belitang pada tanggal 20 Februari tahun 1999. Nama-nama yang tadi kami sebutkan dimohon untuk maju ke depan. Dari 43 orang program strata 1 yang lulus dengan predikat cum laude berasal dari berbagai SMA. SMA yang banyak menghasilkan lulusan cum laude adalah
SMA Regina Pacis Ursulin Surakarta 3 orang, SMA Klose De Brito Yogyakarta 2 orang, SMA Tarakanita Magelang 2 orang, SMA Negeri 1 Blitar 2 orang. Kami mengucapkan selamat dan terima kasih pada sekolah-sekolah tersebut yang telah menghasilkan bibit-bibit unggul. Para wisudawan, wisudawati, dan para tamu undangan yang kami muliakan. Kesuksesan saudara dalam dunia kerja tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik. Selembar ijazah dan transkrip akademik tidaklah menjamin akan diperolehnya kesuksesan hidup, apalagi dalam waktu singkat secara instan. Masih diperlukan level pendidikan kehidupan yang lebih tinggi dan lebih sulit dibandingkan dengan ketika kuliah di UAJY. Inilah yang dinamakan pendidikan sepanjang hayat di kampus kehidupan nyata, Real Life University, yang penuh dengan dinamika, terutama di era digital disruption yang syarat ketidakpastian sekarang ini. Namun demikian, janganlah takut dan tetaplah menjaga semangat untuk selalu berjuang bagi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Akhir kata, seluruh sivitas akademika UAJY mengucapkan selamat berbahagia atas kesuksesan saudara-saudara sekalian. Secara khusus, kami menyampaikan selamat kepada Romo Setio Budi yang keponakannya juga di wisuda hari ini, kemudian Ibu Suryanti dan keluarga, Bapak Sami Agus dan keluarga, serta Ibu Yayan dan keluarga yang juga hari ini putra-putrinya di wisuda. Kami mengucapkan selamat dan turut berbahagia. Kami tetap akan mendukung, tidak hanya dengan doa, namun dengan memfasilitasi alumni dan jejaringnya untuk terus menjalin komunikasi, sehingga kerjasama antar alumni bisa terus dibangun dan ditingkatkan. Selamat memasuki dunia kerja, membangun karir dan kehidupan yang bermartabat dan dapat membawa berkat, kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan, tidak hanya bagi diri sendiri, namun juga orang lain. Jangan lupa untuk tetap menjalin hubungan yang akrab dengan alma mater dan kampus UAJY tercinta. Semoga Allah yang Maha Kasih selalu memberkati usaha kita semua. Viva Atmajaya Yogyakarta. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Tunggul Priyono SH.M. Hum selaku Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Sumber Daya. Disilahkan. Mohon izin, karena di atas langit masih ada langit, untuk laporan kepimpinan saya harus selfie dulu. Tepuk tangan dong untuk saya. Sudah, karena sebagai PNS itu kan urutannya begitu. Ada nomor 1, ada nomor 2, dan ada nomor 3, dan seterusnya. Dan kewajibannya yang nomor bawah melaporkan untuk yang nomor 1. Oleh karena itu, harapan saya nanti kepada para wisudawan, jangan hanya berfokus pada cita-cita menjadi PNS. Itu wis kuno gitu ya. Baik, yang kami hormati Ketua Yayasan Slamet Riyadi dan seluruh pengurusnya, yang terhormat Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Prof. Yoyong, Ketua dan anggota Senat Guru Besar Universitas Atmajaya Yogyakarta yang kami hormati, Wakil Rektor, Direktur Pasca, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Kaprodi, dan pejabat struktural, serta para dosen dan karyawan, serta sivitas akademika Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang kami hormati Romo pendamping atau Romo moderator yang kebetulan hari ini
Romo Tri dan Romo Budi juga rawuh. Dulu ketika anak saya dari lulusan di sini, beliaulah yang mendampingi anak-anak saya, sehingga anak-anak saya sekarang sampai bisa mencari makan sendiri, juga bantuan dari Romo Budi yang kami hormati, dan juga pejabat sipil, militer, dan kepolisian yang kami hormati, pimpinan institusi mitra Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang kami hormati Ikatan Alumni Universitas Atmajaya Yogyakarta, tamu undangan sekalian yang kami hormati yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, orang tua, wali, wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, serta yang paling berbahagia para wisudawan wisudawati dari Universitas Atmajaya Yogyakarta yang kami banggakan. Selamat siang, salam sejahtera dan sukses mulia untuk kita sekalian. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat-Nya kita dapat bertemu dan berkumpul di sini dalam rangka pelaksanaan wisuda sarjana dan pasca sarjana dari Universitas Atmajaya Yogyakarta ini. Semoga senantiasa Tuhan memberikan berkah-Nya kepada kita, sehingga Beliau berkenan untuk tetap dan senantiasa membimbing kita, sehingga yang kita lakukan ini bermanfaat tidak hanya bagi kita sendiri tetapi juga bagi masyarakat, tentu saja bagi bangsa dan negara kita. Yang kedua, dalam kesempatan yang baik ini memohonkan izin dan pamit dari orang pertama dan orang kedua dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 yang pada hari ini Prof. Didi dan Bu Yun belum bisa hadir bersama-sama kita di sini karena memang ada tugas lain yang berbeda. Mohon suatu saat nanti beliau pasti akan hadir. Yang ketiga, atas nama Kemristek Dikti, utamanya dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta, kami mengucapkan selamat dan sukses serta apresiasi kepada Universitas Atmajaya Yogyakarta atas terselenggaranya wisuda kali ini. Harapannya semoga Tuhan senantiasa memberikan berkah-Nya sehingga kita memperoleh kesuksesan dari peristiwa ini dan sekaligus juga mendapatkan keberuntungan, karena keberuntungan itu memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang begitu dahsyat, sekalipun kerap tidak kita sadari dan kadang-kadang juga tidak masuk di akal, karena memang keberuntungan itu adalah satu jalan hidup. Hadirin yang saya hormati, ada 3 hal yang pengen kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, tentu saja bagi Universitas Atmajaya Yogyakarta, sekali lagi kami mengucapkan selamat atas prestasi yang sudah diberikan kepada nusa dan bangsa. Buktinya hari ini sudah mengeluarkan atau meluluskan lulusan-lulusan dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan juga apresiasi terhadap perayaan prestasi tertinggi dari tingkat akreditasi baik prodi maupun institusi, yaitu telah terakreditasi memperoleh predikat A atau unggul atau sangat baik. Yang kedua, kami berharap kepada Sivitas Akademika Universitas Atmajaya Yogyakarta, jadikanlah momen wisuda ini untuk selalu berintrospeksi dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang lebih baik lagi agar melampaui standar yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan yang telah ada. Di samping itu, agar momen ini juga lebih tepat untuk mengevaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan selama ini dan merapikannya dalam bentuk dokumen dalam rangka menjaga akreditasi dan syukur-syukur dalam rangka meraih akreditasi tingkat internasional di waktu yang akan datang. Mumpung ada ketua yayasan, saya punya tips untuk mengembangkan Atmajaya ini semakin dikenal dan semakin dikagumi oleh kaum muda, demikian juga untuk Pak Rektor dan seluruh sivitasnya. Ada 5 hal yang harus dilakukan oleh Atmajaya. Yang pertama, SPP-nya ojo larang-larang, tetapi yang proporsional saja. Ya tidak mungkin SPP itu gratis, itu nggak mungkin, tetapi proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Jadi jangan terlalu mahal gitu ya.
Yang kedua, Pak Yayasan, akreditasinya sudah A semua, baik institusi maupun prodinya. Semuanya sudah A semua, selamat. Tapi masih perlu dikembangkan lagi untuk meraih akreditasi tingkat internasional. Yang ketiga, ketika nanti akan buka program studi yang baru, Atmajaya belum ada S3-nya. Tolong, walaupun kemarin memang sudah mengajukan dari Fakultas Hukum, tapi belum persyaratannya belum terpenuhi, jangan mutung, tapi tetap terus diusahakan. Demikian juga untuk program-program S3 yang lain dari bidang-bidang yang lain, teknik atau teknik informatika, ekonomi dan sebagainya. Atmajaya sudah layak untuk itu. Dan ketika buka program studi untuk S1 yang bila berkeinginan, saran saya adalah jangan program-program studi yang sudah banyak diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang lain, tetapi pilihlah program studi yang benar-benar langka, bahkan belum pernah ada di Indonesia. Apa itu contohnya? Indonesia sedang butuh orang-orang yang anti korupsi. Tepuk tangan saja. Oleh karena itu saya sarankan, karena di sini ada program manajemen, boleh dong kita membuka manajemen anti korupsi gitu. Tapi memang tuntutan itu tidak hanya sekedar wacana, tetapi perlu disiapkan dengan baik-baik, sebaik-baiknya, dan apabila Atmajaya berani mengambil itu, Atmajaya akan menjadi contoh di Indonesia ini. Tepuk tangan untuk Atmajaya. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, dosen yang sudah tetap, yang sudah ada di sini, mohon jabatan fungsionalnya segera menjadi profesor semua. Meskipun itu angel, Pak Ade aja mungkin sekarang masih harus dandani dan sebagainya, itu memang sulit. Tapi paling tidak saya berharap lektor kepala lah, semuanya dosen yang sudah tetap di sini. Dan yang kelima, Pak Ketua Yayasan dan Pak Rektor, yang tidak kalah pentingnya, jika nanti Atmajaya melakukan rekrutmen dosen baru, tolong dipilih sing ayu dan bagus-bagus. Supaya saya juga kerasan di sini, karena jelek-jelek saya ini adalah, atau cakep-cakep seperti ini, saya juga pernah alumni atau alumni dari Atmajaya ini, dari Fakultas Hukum, angkatannya Pak Estu saya. Tapi tahun 24 tahun yang lalu, karena tahun besok saya sudah pensiun, sehingga ini mudah-mudahan kesempatan terakhir saya untuk memberikan motivasi kepada para lulusan terbaru dari Atmajaya. Itu ada 5 hal yang untuk Atmajaya dan yayasannya, sekaligus nanti dikompakkan ke depannya. Dan yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan seluruh keluarga dari para wisudawan dan wisudawati yang hari ini berbahagia karena putra-putrinya hari ini telah dinyatakan lulus. Itu artinya mereka sudah menyelesaikan satu tahapan kecil dari perjalanan hidupnya dengan baik. Mulai hari ini wisudawan dan wisudawati akan memasuki kehidupan yang baru berikutnya, yang tidak akan mungkin terhindarkan, yakni tahapan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup di masyarakat atau hidup di Universitas Alam Semesta namanya. Jadi tidak Atmajaya lagi, tapi Universitas Alam Semesta. Nah, bekal ilmu dan keahlian tentu saja sudah diperoleh dan didapatkan dari kampus ini sebagai bekal untuk menghadapi tantangan dan juga peluang di masa depan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua dan keluarga daripada wisudawan dan wisudawati atas kepercayaannya kepada Atmajaya ini. Dan bila ada kekurangan dari kampus ini atau dari Atmajaya ini, mohon kami yang ada di LLDT Wilayah 5 juga diberitahu, supaya kami dapat masuk dan untuk ambil bagian dalam rangka memperbaiki proses akademis di kampus ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami dan sejauh dalam jarak yang proporsional. Namun apabila orang tua, wisudawan dan wisudawati merasa puas dari apa yang sudah disampaikan di Atmajaya ini,
tolong semua kawan-kawan, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi bahkan, atau seluruh Indonesia diajak berbondong-bondong untuk kuliah di Atmajaya. Tepuk tangan untuk Atmajaya. Tak rewangi promosi nih Pak. Dan ada 2 tanda Ibu dan Bapak, para orang tua, ketika nanti putra-putrinya yang hari ini sudah diwisuda, terutama yang S1, itu nyanyi lagunya Virgon, judulnya Surat Cinta untuk Starla, itu tanda-tandanya minta dinikahkan Pak. Lagunya yang begini loh. Telah habis sudah cinta ini. Dan seterusnya itu yang cowok. Kalau yang cewek biasanya lagunya Via Valen. Sebenarnya lagunya Cassandra tapi yang sering kali didengerin lagunya Via Valen. Yang cinta terbaik. Nah kalau sudah nyanyi-nyanyi itu Pak, Bapak cepat-cepat ke KUA atau ke gereja atau kemana itu karena sudah biasanya lagunya seperti ini yang cewek-cewek. Jujur saja ku tak mampu untuk pergi menjauh darimu, meski hatiku ragu, kau tak di sampingku setiap waktu. Ku sadari teng tong jreng gitu Mas. Aku cinta padamu, OAOE gitu ya. Via Valen kan cirinya OAOE, apalagi kalau sudah HE itu Pak, cepet-cepet aja putrinya dinikahkan. Nah ini cuman supaya adik-adik semua tidak ngantuk gitu ya. Itu pesan saya untuk orang tua tadi, untuk Atmajaya sudah 5, orang tua 2. Sekarang yang terakhir untuk adik-adik Atmajaya lulusan terbaru. Selamat atas prestasi kalian semua yang hari ini telah diwisuda. Mulai saat ini kalian semua alumni terbaru dari Atmajaya. Itu artinya sejak saat ini kalian semua sudah termasuk ke dalam golongan atau komponen elit dari bangsa ini. Sebagai komponen dan golongan elit dari bangsa ini, tentu saja kalian punya tanggung jawab yang lebih besar dan lebih berat atas kehidupan dari bangsa ini di waktu-waktu yang akan datang. Karena apa? 5, 10, 15 tahun, dan 20 tahun yang akan datang, kalianlah yang menjadi pemimpin dari bangsa ini. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Di pundak kalianlah estafet kepemimpinan akan dibebankan, oleh karena itu persiapkanlah diri kalian dari saat ini. Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya nggak puasa soalnya. Oke, biasanya untuk alumni baru senang dengan, atau apalagi generasi zaman now gitu, senang dengan kata-kata bijak. Kalau dulu-dulu kan biasanya pantun gitu ya. Nah sekarang saya akan mencoba untuk memberikan kata-kata bijak. Janganlah terlalu sering melihat ke belakang, karena di sana ada masa lalu yang dapat menghantui dirimu. Janganlah pula terlalu sering melihat ke depan, karena terkadang ada masa depan yang membuat dirimu gelisah.